Salam teman-teman, sobat-sobat. Kembali jumpa dengan saya, Bung Tema Adiputra, di channel YouTube yang menyajikan perbincangan dengan narasumber, membicarakan satu hal, singkat padat tajam, dan tentu mengkritisi. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita langsung saja saya temui, dan catatan teman-teman, sobat-sobat, kami lagi berada di Kota Medan. Ya, luar biasa, istimewa sekali. Baiklah, siapa narasumber kita? Saya akan temui beliau. Iya. Saat ini saya berjumpa dengan Dr. Immanuel Edi Sebayang. Betul ya? Amin, Pak. Siap. Kita salaman, Shalom. Pak Dokter. Ya, shalom Pak Dokter Tema. Ya, jadi ini memang perbincangan khusus terkait dengan apa yang telah kita alami dan kita nikmati selama dulu ada di kuliah berkampus di PSP STT IKAT. Dr. Immanuel Edi tahun berapa lulus doktornya dan wisuda, atau lulusnya sajalah paling penting gitu. Shalom Pak Dokter Tema, saya Dr. Immanuel Edi Sebayang, alumninya 2013 STT IKAT Jakarta. Ya, 2013 ya. 2013 Pak. Baik, jadi satu yang dipelajari secara khusus adalah pastoral counseling. Pastoral counseling. Ya, dan saat ini Pak Dr. Edi setelah selesai lulus, lalu akhirnya kembali ke Medan dan mulai di sana menseriusi pekerjaan akademis ya. Arahnya ke sana. Ya, misi maksudnya ya. Baik. Pertanyaan pertama untuk nanti kita bisa sama-sama kembangkan. Mengapa Dr. Immanuel Edi tergerak untuk ambil di PSP STT IKAT khususnya pastoral counseling? Silakan. Terima kasih Pak Dokter Tema. Saya mengambil pastoral counseling itu pada saat itu ada memang peluang atau berkat dari dunia pekerjaan saya pada saat itu. Jadi saya ada rezeki dapat bonus, hanya saja kita harus ambil itu dalam bentuk pendidikan. Oh ya. Pendidikan dari kebetulan memang dari tahun 92 saya aktivis di pelayanan mahasiswa yang juga bergerak di dalam konseling. Kebetulan seperti itu. Kemudian di perusahaan kita menangani hubungan industrial. Jadi titik temunya di situ kita ambil di pastoral counseling di STT IKAT. Ya. Baik. Jadi ada tujuan yang jelas, ada dorongan yang jelas yang membuat semangat. Amin. Ya. Dapat semacam inilah berkat, tapi harus dalam bentuk belajar, begitu ya. Baik. Kemudian memang tidak banyak orang membicarakan tentang pastoral counseling ya dalam konteks akademis ya. Padahal itu juga selalu terjadi di kegiatan gereja kan begitu ya. Apa yang sangat menarik dari Dr. Immanuel Edi ketika sudah mendapatkan banyak hal tentang pastoral counseling, apa yang sangat menarik sampai saat ini, dan itu mulai dan terus diterapkan di Medan, tempat domisili sekarang? Apa itu, Dr. Edi? Yang menarik Pak ya, artinya dalam dunia pekerjaan saya kebetulan semenjak 2014 saya alih profesi. Dan perangkat-perangkat untuk ke profesi yang baru itu puji Tuhan sudah Tuhan bantu perlengkapi sehingga saya masuk ke dunia akademisi di kampus. Nah di kampus kita puji Tuhan dengan telah dibekali dengan ilmu pelayanan dan praktisi pastoral counseling. Kita pendekatan terhadap mahasiswa lebih edukatif. Lebih edukatif sehingga pada saat mereka memiliki masalah, mereka memiliki kesulitan, mereka kepingin sharing, kita bisa terbantu untuk lebih membantu mereka. Khususnya adik-adik ini yang banyak dari daerah dan kondisinya
terbatas dari segi ekonomi. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Jadi langsung terapan ya setelah dapat ya. Iya, Pak. Dan itu otomatis keluar ya, karena sudah dibekali. Iya, Pak. Dan tidak khawatir untuk takut menjawab kan begitu kan. Ya, lebih familiar. Iya. Kekeluargaannya dapat. Ya, baik. Nah, jadi mendengar info tadi, artinya sekarang berprofesi di pelayanan juga dan di akademis juga, gitu ya. Iya. Apa hal-hal yang selama ini juga menjadi tantangan ya, walaupun sudah sempat mempelajarinya sampai level S3, tapi kalau kita terjun ke lapangan, kaitannya dengan keilmuan kita dan yang kita kerjakan saat ini, biasanya ada itu kendala dan tantangan yang bahkan lama baru dapat solusinya dan hasilnya. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat memang setiap kita sebagai seorang pelayan, tantangan kita ya memang menghadapi masalah dalam dunia ini. Kalau di dunia ini kan kita main terobos saja ya, ketika ada masalah, maka dengan kita dipanggil Tuhan di dalam dunia pelayanan pastoral konseling, kita harus lebih lebih cool. lebih kalem ya, untuk menghadapinya. Jadi kita ya puji Tuhan memang kita sudah siap memang untuk itu, puji Tuhan. Dan kebetulan itu juga yang membantu kita untuk membimbing adik-adik para mahasiswa, baik saya sebagai alumni Politeknik Negeri Medan maupun sebagai pembimbing untuk di kampus saya di Politeknik Mandiri Bina Prestasi, dalam membimbing mereka termasuk pada akhir sesi yaitu bimbingan karya ilmiah. Jadi puji Tuhan tantangan-tantangan itu saya bisa share kepada mereka supaya mereka itu tidak memikirkan harus dalam kondisi yang betul-betul ready untuk menghadapi masalah, tapi dengan hati yang terbuka menyelesaikannya. Gitu, Pak. Jadi artinya kan secara tegas yang dilayani mahasiswa. Iya, Pak. Ya. Kemudian tantangan banyak kan itu ya. Kalau kita mau masuk ke area-area teknisnya kan, bisakah Dr. Immanuel Edy sedikit menyimpulkan bahwa sebenarnya tantangan mendasar itu dan juga termasuk mendasar tapi sangat berat itu apa temuan dari Dr. Immanuel Edy? Oh iya, terima kasih, Pak. Jadi yang paling berat itu ya ketika ada konflik. Konflik. Ada konflik ya. Kita harus memang menyelesaikannya dengan hati. Ya, konflik apakah itu dengan mahasiswa, dengan rekan-rekan juga bisa jadi. Yang paling rumit itu konflik kalau ada di dalam internal pelayanan. Nah, itu harus memang nggak bisa ini ya, kita harus bawa mereka ke ranah doa, membawa mereka ke dalam doa dan terbuka untuk mengungkap untuk diperbaiki sama-sama ya, dibenahi sama-sama. Kalau sudah siap untuk dibenahi sama-sama, ya puji Tuhan semua masalah akan selesai. Iya. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Baik. Apakah Dr. Immanuel Edy menemukan bahwa di beberapa kota berbeda persoalan-persoalan yang kaitannya dengan mahasiswa dan arahnya juga ke konseling begitu? Terima kasih, Pak. Kalau perbedaan budaya ada, Pak. Di Kota Medan karakter jauh lebih keras. Tapi karena kita juga sudah sempat 25 tahun dewasa atau bertumbuh di Kota Medan, baru kita merantau ke Jakarta, maka budaya Kota Medan itu kita sedikit banyak bisa lebih paham pendekatannya. Harus pendekatan dengan budaya, pendekatan dengan hati, pendekatan kekeluargaan, pendekatan dengan dunia kehidupan kita. Jadi kekerasan itu kita hindari, karena apapun ceritanya, ternyata setelah kita lihat karakter yang lebih keras itu kita pertahankan, maka sulit untuk ketemu titik temunya. Iya. Ya puji Tuhan
kita dapat dari apa ya, budaya-budaya teman-teman kita yang dari Jakarta yang notabene sedikit ya lebih halus lah, boleh dikatakan lebih halus, dan pendekatannya itu puji Tuhan bisa kita pergunakan dan memang untuk memuliakan nama Tuhan lebih dapat gitu Pak. Ya, baik. Amen. Jadi artinya tetap kita membuka diri ya, dari cara-cara yang lain oleh orang lain ya, dengan sasaran atau target yang sama kan begitu ya. Nah, lebih menukik sedikit ke arah personal ya. Apa problema yang pernah Dr. Immanuel Edy alami, yang kalau kita renungkan itu memang sangat pas masuk di area-area pastoral counseling atau counseling Kristen ini? Oh iya, terima kasih Pak. Sebenarnya ada banyak ya. Kalau dulu kenapa juga salah satu yang membuat saya masuk ke pastoral counseling, di waktu itu kebetulan orang tua saya terdeteksi bahwa kena kanker stadium 3. Ibu? Ayah? Ayah saya. Oke. Jadi kebetulan saya dibawa oleh pendeta saya untuk kuliah ke pastoral counseling, dan memang saya juga punya kerinduan. Nah, di sana puji Tuhan ada sakit alergi yang tiba-tiba saya punya muncul itu. Alergi itu di sekujur tubuh. Sampai bertahun. Nah, puji Tuhan begitu masuk kita kuliah pastoral counseling, kita dapat stimulasi cara berpikir yang lebih lebih rileks, sehingga lebih dapat menerima menerima diri kita, menerima masalah yang ada, memprioritaskan ketuhanan Tuhan itu. Jadi akhirnya kita masalah ini nggak bisa kita selesaikan, bahwa pikiran nggak bisa kita andalkan, kita harus andalkan kekuatan kuasa Tuhan. Nah, itu salah satu yang paling besar, dan puji Tuhan sembuh, karena pada saat itu kita ke dokter kulit udah kemudian selesai, ada waktu itu dokter kulitnya sarankan ke dokter gigi, dan terakhir saya disampaikan bahwa tanda kutip stres, katanya otak bawah sadar itu disentuh, diserang. Dan saya sebenarnya tidak berpikir bahwa pastoral counseling bisa menyembuhkan, tapi puji Tuhan saya disembuhkan pada saat itu Pak. Nah, di waktu itu kita kuliah lagi di gedung yang di Senen itu Pak, Atrium Plaza itu, di gereja itu ya, jadi kita lagi ibadah di situ, kuliah. Jadi itu salah satu yang paling besar, dan dari situ saya belajar untuk menghadapi masalah, bahwa masalah itu harus kita terima dengan kenyataan, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kadang-kadang kita nggak harus selesaikan, tapi kita menerima bahwa itulah yang ada, yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi gitu Pak. Seperti berdamai dengan masalah, mengucap syukur dengan masalah, tapi percaya Tuhan berkarya mengatasi itu. Sebenarnya sederhana ya, tapi biasanya seseorang itu lebih mengandalkan logika dan kemampuan struktur pemikirannya, begitu kan? Begitu juga kalau kita menghadapi pekerjaan yang menumpuk itu ya, kalau nggak kita hadapi, selesaikan, karena kita memang punya kecepatan yang lambat, ya udah nggak apa-apa, selesaikan, terima saja, jalankan, pasti selesai. Percaya pasti selesai, dan laksanakan ya. Amin. Baik ya, masuk ke yang bagian terakhir ini, Dr. Immanuel Edy. Jadi setelah punya pengalaman di lapangan menerapkan pengetahuan pastoral counseling, kemudian juga ada kerinduan jenjang karir atau jenjang akademis menaik, begitu ya. Nah, kaitannya dengan sesuatu yang telah Dr. Immanuel miliki, katakanlah keahlian atau sudah terlatihlah menghadapi katakan mahasiswa ya, mahasiswa lah misalnya ya, di dalam konteks membimbing mereka, kemudian juga membantu mereka menemukan solusi persoalan mereka. Maka ke depan apa yang Dr. Immanuel Edy
mau lakukan dan mau berkembangnya itu dalam bentuk apa itu nantinya? Oke Pak, terima kasih. Jadi kita memang melihat kondisi yang ada, masing-masing kita manusia punya Tuhan izinkan dengan kondisi yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Saya harus melihat memang untuk kondisi yang saya hadapi ini ada peluang dari segi karir di akademisi, kita pergunakan dari sisi itu, sehingga dengan demikian kita minta juga Tuhan berikan kemampuan supaya bisa lebih dekat dengan mahasiswa, supaya bisa lebih banyak membentuk mereka, berinteraktif juga, berinteraksi, membekali mereka lebih lagi, karena kadang-kadang ke jabatan akademisi itu akan membantu kita, dan mereka juga akan kadang-kadang akan lebih bisa untuk menerima kita. Ya, tetap aja sebenarnya yang kita perkenalkan adalah Tuhan Yesus, bukan diri kita. Jadi minta hikmat, strategi Tuhan tuntun untuk berinteraktif yang pada kaitannya adalah membentuk satu situasi dialog yang akrab, terbuka, tapi penuh dengan solusi ya. Karena sama-sama dari PSP STT IKAT, singkat saja Dr. Immanuel Edy, apa kalimat yang sedikit memberi semangat atau motivasi kepada mahasiswa PSP yang saat ini sedang menimba ilmu itu? Silakan berikan semangat motivasi apa itu? Terima kasih Pak Dr. Tema. Saya sebagai alumni program Pasca Sarjana kelas atau program profesi pastoral counseling menyarankan atau merindukan pada adik-adik yang masih aktif di perkuliahan. Adik tingkat nih ceritanya. Supaya mulai dari sejak awal ambil bagian pelayanan dan juga ambil bagian dalam kepengurusan. Bukan hanya melayani tapi kepengurusan, artinya kita di situ berbicara tentang organisasi. Sehingga dengan berorganisasi ada terstruktur, di situ ada regenerasi, ada kita akan regenerasikan dan terus melipat gandakan, sehingga puji Tuhan nanti akan berkarya bagi kampus, berkarya bagi diri kita sendiri. Nanti di pelayanan kita juga punya mindset untuk pengembangannya lagi. Itu yang sebenarnya yang saya pergunakan, karena saya juga dari kampus Politeknik Negeri Medan. Itu yang saya dapatkan dari kakak-kakak senior saya. Sehingga sampai saat ini pun saya merindukan hal tersebut, baik di kampus kita tercinta PSP IKAT maupun di lingkungan gereja atau dimanapun kita berada, sehingga hati kita hati orang yang melayani tapi terstruktur. Terima kasih Pak. Baik, Dr. Immanuel Edy, terima kasih perbincangan kita. Kita tadi sudah mengangkat hal-hal nyata dalam kita menerapkan keilmuan yang ditimba melalui level-level akademis yang tinggi, katakanlah S2, S3, tapi tetap rendah hati dan percaya semuanya akan menghasilkan karya yang berguna bagi siapapun ya. Terima kasih Dr. Immanuel Edy. Kita salaman lagi. Terima kasih Pak. Salam. Berkati salam. Kemuliaan Tuhan. Amin.